antara hamparan hutan jati di perbukitan Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, berdiri Pondok Pesantren Darussalam. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Damanhuri Yakub dan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, pesantren ini telah menjadi oase ilmu dan akhlak bagi ribuan santri dari seluruh penjuru kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Mari selami kisah inspiratif Kiai Haji Ahmad Damanhuri Yakub sang pendiri, teladan dedikasi dan keteguhan dalam membangun pendidikan dan peradaban Islam. Kiai Haji Ahmad Damanhuri Yakub terlahir dengan nama Ahmad Zahabi di Kemiri Barat pada tanggal 3 Juni tahun 1938. Ayahnya bernama Yakub adalah seorang petani tembakau yang sangat ulet dan memiliki sikap takdim pada para kiai. Ibunya bernama Siti Habibah. Beliau adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Beliau jugalah kakak kandung dari Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama yang teguh memegang prinsip dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sekembalinya beliau dari pesantren, pada tanggal 15 Agustus 1963, beliau mempersunting Siti Rohmah dan namanya berubah menjadi Ahmad Damanhuri. Dari pernikahan beliau, dikaruniailah 6 buah hati, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kiai Haji Ahmad Damanhuri Yakub wafat pada tanggal 18 April 2011. Kiai Haji Ahmad Damanhuri memulai pendidikan di Sekolah Rakyat, SR, Gunung Pring dan lulus tahun 1952, karena begitu besar minat belajar yang beliau miliki sehingga mendorong beliau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Diniyah Wusto Subah sekaligus nyantri di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Sobari. Pada tahun 1956 beliau pindah ke pesantren Mentosari Gringsing selama beberapa bulan. Beliau juga tercatat pernah mondok di pesantren Catak Gayam Jombang serta mondok di pesantren Tebu Ireng Jombang. Setelah menikah, berbekal ilmu dan pengalaman berdakwah semasa mondok beliau terjun ke masyarakat. Pada saat itu kondisi perkembangan desa Kemiri baik material maupun spiritual mengalami kelambanan bahkan dapat dikatakan statis, begitupun kesadaran masyarakat terhadap pendidikan relatif masih rendah. Dalam upaya memajukan keagamaan dan pendidikan, beliau bersama rekan-rekannya pada tahun 1971 mendirikan Badan Wakaf Darussalam yang awalnya mengelola wakaf 23 tanaman pohon kelapa untuk kebutuhan masjid. Kemudian pengelolaan berkembang menjadi wakaf untuk tempat ibadah, madrasah dan juga anak yatim. Lembaga pendidikan formal pertama yang berhasil didirikan adalah Madrasah Ibtidaiyah di tahun 1980. Pada tahun 1988 dengan menyesuaikan undang-undang keormasan yang berlaku, Badan Wakaf Darussalam merubah nama menjadi Yayasan Wakaf Darussalam dengan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 16 Februari 1988. Pada tahun 1988 pula, Kiai Haji Ahmad Damanhuri sebagai santri yang Sem Anwar Toatan berhasil mendirikan Pondok Pesantren Darussalam atas perintah dari Kiai Haji Muhaiminan Gunardo Parakan melalui pesannya, mulai dino iki embah daman kudu ngaji, aku wis weruh panggonan kene kimplang-kimplang. Santri pertamanya sejumlah 10 santri. Lembaga pendidikan formal lain yang berhasil didirikan, antara lain, SMP Dharma Catur, Madrasah Sanawiyah Darussalam pada tahun 1989, Madrasah Aliyah Darussalam pada tahun 1995 dan Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam pada tahun 2010. Selain pendidikan formal, Yayasan Wakaf Darussalam juga membentuk lembaga-lembaga sosial dan lembaga pendidikan non-formal, selain Ponpes Darussalam. Di antaranya, Lembaga Sosial Asy-Syifa tahun 2004, TPQ Darussalam tahun 2005, dan PAUD Darussalam tahun 2012. Beliau menjadi pengasuh pesantren Darussalam yang didirikannya dan berhasil mengantarkan pesantren tersebut menjadi salah satu pesantren terkemuka di Jawa Tengah. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan organisasi keagamaan di tingkat lokal maupun nasional, antara lain, menjadi Rais Syuriah NU 2 periode masa hikmat 1993, 1998 dan 1998-2003. Menjadi Ketua MUI Kabupaten Batang. Menjadi Mursyid Tarekat Syadziliyah. Kiai Haji Damanhuri Yakub meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.
Beliau telah mendirikan pesantren yang telah melahirkan banyak alumni yang berprestasi di berbagai bidang. Beliau juga telah memberikan teladan tentang bagaimana menjadi seorang ulama yang tawadu, sederhana, dan berdedikasi tinggi. Kisah Kiai Haji Ahmad Damanhuri dan Darussalam adalah bukti bahwa dengan tekad dan keikhlasan, kita dapat mencapai mimpi besar. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan kisah inspiratif Kiai Haji Ahmad Damanhuri, pendiri Pondok Pesantren Darussalam Kemiri Subah Batang.